Halo, selamat malam. Saya dengan Moiratan di sini. Saya bersama dengan Bapak Ketua Presidium The President Center, yaitu Bapak Edi Herwani Didit Maheswara, bersama dengan rekan-rekannya. Oke, kita lanjut kepada mereka. Mari. Selamat malam Pak Didit. Apa kabar malam ini Pak? Baik. Oke. Ya. Kabar baik? Baik, ya baik sekali. Oke, Pak, saya mau tanya, pada malam ini apakah ada acara atau sedang apa nih Pak? Mungkin sedang ada rapat atau? Ya, ini kan acara temu kangen aja. Kebetulan tanggal 20 Mei itu kan pada saat tanggal pendirian lembaga pusat pemberdayaan kepemimpinan bangsa yang kita namakan The President. Oh, itu aja ya Pak ya. Oke. Berarti pada malam ini Bapak berkumpul dengan rekan-rekan juga, mungkin ada pembahasan ya Pak ya untuk ke depannya atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya bukan pembahasan tapi ya kongko-kongko lah, kita evaluasi kegiatan-kegiatan. Oke. Gini Pak, bisa ini kan bersama dengan rekan-rekan ya, bisa diperkenalkan Pak, siapa saja rekannya Bapak ini? Oh ya, kebetulan di samping kiri saya, kami kan menentukan semuanya kan sebagai presidiumnya. Oke. Mas Giom Nur Cahyono. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Ya, dia di divisi Diklat. Oke. Nah, Jadi Bapak Giong ini di divisi Diklat. Ya, untuk in-house training ya, misalnya untuk memberikan pembekalan Oke. tentang kepemimpinan. Oke, siap. Dan kemudian sebelah sampingnya Pak Nur itu Mas Gatot Suryo. Oke. Selamat malam Pak. Ya. Ya, Mas Gatot Suryo itu Ya. di divisi publikasi di Presiden Center, Oh. yang selama ini sudah membuat aktivitas Presiden Talk ya, semacam talk show atau podcast bersama narasumber-narasumber yang gitu. kompeten lah gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak? Ya, di samping Ya. Mas Gatot itu Ya. Mas Tino Yulianto. Bapak Tino Yulianto. Selamat malam. Selamat malam. Aku selaku divisi penggalangan dan PR atau humas Bapak Indonesia. Oke, jadi bersama dengan beliau-beliau ini, Bapak Kongko ya, dan mungkin ada pembahasan sedikit ya mengenai kedepannya ya Pak ya, untuk mengenai harapan ke depan Capres begitu ya Pak ya. Gimana Pak? Untuk boleh saya tahu Pak, mungkin pemirsa juga ingin tahu bagaimana harapan ke depannya Pak untuk Capres ini Pak. Kalau Capres yang saat ini yang untuk tahun 2024 ini kan belum menentukan cawapres, jadi kita belum bisa memberikan suatu masukan-masukan atau usulan-usulan dan bentuk gagasan-gagasan ya. Namun kami akan membuat surat ke Komisi Pemilihan Umum, tentunya agar para capres tersebut ya dalam debat capres itu bisa mempresentasikan bagaimana Indonesia maju di tahun Untuk kedepannya ya Pak ya, bagaimana Indonesia maju ke depannya gitu ya. 2045. Oke, Pak, kira-kira ini Pak, menurut Bapak, kira-kira siapa Pak yang akan dicalonkan dan mungkin akan dipilih oleh rakyat Pak, kira-kira? Loh, kalau dipilih kan semuanya calon kan semuanya putra-putra terbaik bangsa, tentunya semua akan dipilih. Cuman yang nanti akan memenangkan sebagai capres terpilih itu kan masih belum bisa karena kan belum ada cawapresnya kan, dan baru hanya satu capres yang sudah dianggap bisa memenuhi syarat karena kan PDIP Perjuangan sudah memiliki 20% kursi, jadi Pak Ganjar Pranowo itu sebagai capres, tapi kalau Pak Anies dan Pak Prabowo masih sebagai baca pres ya, karena kan masih bakal calon ya. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri ya Pak ya. Jadi ada beberapa presentasinya ya Pak untuk kedepannya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, mungkin pemirsa mau tahu juga ya apa peran beliau ini ya untuk di dalam The President Center ya. Oke, Pak, boleh pemirsa tahu Pak apa peran Bapak Pak di sini Pak? Ya, kalau peran sebenarnya sejak awal sebagai pendiri.
Oke. Vision Center juga kemudian bersama-sama rekan-rekan yang mengembangkan program-program ke depan Vision Center. Jadi untuk pengembangan dan untuk menampung aspirasi rakyat seperti itu, Pak. Ya, caranya seperti itu dan juga memberikan solusi tentang permasalahan bangsa ini kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta kepada masyarakat luas tentunya itu. Berarti komplit ya. Jadi antara jajanan pemerintah dengan masyarakat berbagai lapisan ya, Pak ya. Oke. Kalau boleh saya tahu, Pak, tujuannya dari Presiden Center ini apa, Pak? Boleh dijelaskan, Pak, kepada kami agar kami mengerti, pemirsa juga mengerti apa tujuannya. Itu oke. Yang paling penting itu supaya diketahui bahwa Presiden Center ini lembaga pengkajian dan pemberdayaan kepemimpinan bangsa non politik. Oke. Jadi bukan politik, tapi tujuannya ya kita memberikan masukan, gagasan, kemudian juga mengenai edukasi, kompetensi kepemimpinan, memberikan solusi-solusi tentang permasalahan bangsa yang tadi saya sebutkan supaya menjadi lebih baik gitu ya, dengan kontribusi agar kita khususnya Indonesia itu menjadi negara yang maju dari masa ke masa. Oke. Baik, berarti di sini adalah independen, bersifat independen ya, Pak ya? Betul, independen yang memberikan masukan-masukan tadi kepada eksekutif, yudikatif ya, kepada partai politik juga. Jadi memberikan masukan kepada masyarakat luas juga ya, Pak ya, untuk lapisan masyarakat dan kepada beberapa segmen dalam pemerintahan. Ya, oke, baik. Kalau boleh saya tahu kepada Bapak Gatot, Bapak Geong, yang mana ya Bapak Geong? Oke, Bapak Geong. Di sini kami akan menanyakan kepada Bapak Geong, ya, apa peranan beliau untuk di Presiden Center ini? Oke, silakan Pak Geong. Ya, selamat malam. Di sini terima kasih sebelumnya bahwa peranan dari Diklat di sini adalah untuk memberikan tentang kepemimpinan, wawasan kepemimpinan. Bagaimanapun juga nantinya Indonesia ini akan menjadi negara maju ke depan. Negara maju, oke. Nah, sehingga di sini bagaimana kita bisa mencetak negarawan-negarawan sejati yang lebih baik dan lebih baik. Jadi sehingga di sini akan kita persiapkan pemimpin-pemimpin yang mumpuni di situ, baik untuk bangsa dan negara. Jadi tentunya untuk mencetak generasi muda yang berbobot dan berintelektual ya, Pak ya. Betul sekali. Ya. Jadi karena sekarang sebetulnya banyak kader-kader bangsa, generasi-generasi muda yang potensi, tetapi di sini masih perlu diolah kembali. Sehingga disinilah peran The Presiden Center untuk mempersiapkan mereka-mereka. Oke, pemirsa, begitulah pendapat dari Bapak Geong Nur Cahyono mengenai keikutsertaan beliau di Presidium The Presiden Center. Oke, kita kembali kepada Bapak Gatot Suryo. Oke, kita tanya. Ketua Presidium The Presiden Center sebenarnya di dalam Dewan Presidium ini tidak hanya kita berempat, tapi masih banyak karena kita di dalam The Presiden Center ini terdiri dari banyak divisi. Kebetulan malam ini kita yang bisa ngopi-ngopi bareng. Presiden Center ini sebenarnya berdiri sudah lama. Saya di sini di bidang komunikasi ya, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang The Presiden Center. Dari bergerak dari tahun 2006. Kemudian 2009 itu resmi legal berbadan hukum dan ketua kami itu sudah eksistensinya itu bisa dilihat di rekam jejaknya betapa beliau sudah pernah menggugat tentang permasalahan hukum dengan Malaysia dan kemudian dia juga punya banyak peran di era kepemimpinan Presiden SBY. Ini catatan aja nanti bisa dibuka di Google.
cari Edi Herwani Gigit Mahasuara, bukan Mahasuara. Oke. Nah, beliau ini pada era-era yang sekarang ini sudah melakukan banyak sekali pembaharuan, terutama internal di dalam Presiden Center. Termasuk saya ini sebenarnya yang agak baru ya, termasuk yang muda. Kemudian Mas Dino juga itu juga muda. Masih ada lagi teman-teman muda yang ada di Presiden Center ini. Yang jelas kami tetap menyamakan visi-visi bahwa Presiden Center ini adalah lembaga independen. Kita tidak berpolitik, non politik, tapi kita akan tetap mendorong lajunya perpolitikan di Indonesia. Saya kira itu aja. Oke, baik. Berarti di sini adalah lembaga non politik, ya, lembaga non politik yang membantu untuk negara kita, ya, untuk melihat bagaimana perkembangan di negara kita, ya, mengenai presiden, mengenai pembangunan dan segalanya yang ada di Indonesia, bahkan mencetak kader-kader muda untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Oke, kita kembali lagi kepada Bapak Tino Julianto. Oke, silakan Pak Tino. Ya, selamat malam. Memang usia sekitar kurang lebih 20 tahun, tidak sebentar, cukup panjang pengalaman dan karya-karya dari The President Center, mulai seperti sertifikasi dengan 50 kurikulum kepemimpinan oleh pakar-pakarnya, kemudian juga program-program seperti Presiden Club dengan mitra-mitra kita, dengan panelis-panelis kita. Seperti kita ketahui juga hampir 80% generasi milenial ini tidak punya ketertarikan terhadap politik dan hukum. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah Presiden Center pun fokus terhadap menjadi pemimpin-pemimpin ideal dengan program-programnya. Jadi ya, saya berharap kita tetap bisa maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan kita pun juga punya alamat di Facebook, di Twitter, di Instagram. Nah, seperti itu kurang lebih harapan saya ke depan tetap eksis. Gimana? Oke, baik. Artinya dari rangkuman dapat kita tarik kesimpulan bahwa di Presidium The President Center ini, ya, kita dapat menarik kesimpulan adalah lembaga independen, ya, yang memantau, melihat, membantu dan meneruskan generasi muda untuk menjadi lebih baik lagi tentang negara kita, ya Pak, dengan kepemimpinan negara kita, baik itu dari segi politik, ya, baik itu dari segi budaya, sosial dan lain-lainnya, ya Pak, ya. Kita kembali kepada Bapak Ferian Hilman sebagai divisi media dan program untuk menanyakan bagaimana tujuannya beliau. Oke? Oh ya. Baik, siapa? Maura. Ya, terima kasih atas kehadiran Maura juga ya di sini bersama The President Center. Ya, saya di sini sebenarnya di President Center ini ya mungkin umurnya dibilang masih seumur jagung ya, masih baru. Nah, tapi karena saya melihat visi dan misinya ini memang baik untuk bangsa ya, di mana kita memagari atau memberikan substansi yang bagus bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini agar lebih berkarakter ke depannya gitu ya. Jadi mereka tidak hanya mempunyai kemampuan dalam leadership, dalam terlihat dalam kasat mata gitu, tapi juga mereka mempunyai moralitas lah gitu, lebih dalam gitu loh, bagaimana sih seharusnya memimpin bangsa ini gitu loh ke depannya gitu. Ya, tugas saya sebagai divisi media ya semoga dapat bersinergia lah dengan yang senior-senior ini untuk mengembangkan Presiden Center ini ke depan menjadi memang suatu lembaga yang memang dibutuhkan oleh bangsa ini ya. Saya rasa cukup, terima kasih.
Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Bapak Ferian Hilman. Oke, saya rasa demikian untuk pertemuan kali ini. Mungkin yang dibahas beliau dengan santai tetapi mengena tentang pembahasan untuk negara kita ini. Yang penting kita tetap cinta negara Indonesia, tetap satu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada Tursani ingin mengucapkan selamat hari jadi The President Center. Semoga amanah dan tetap jaya dan berguna bagi umat dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Hai, selamat ulang tahun untuk The President Center yang diketuai oleh temanku yang kusuk Ferian. Mudah-mudahan ya semakin berguna untuk bangsa dan negara dan semakin jaya. Salam dari aku, Ocha Putra. Hai, saya Tunggu Karen, seorang main film, sinetron juga TV, juga seorang presenter. Saya mengucapkan selamat hari jadi Presiden Center, semoga semuanya lancar untuk sekolah muda dan bangsa. Saya Neta Gabriner, saya aktif dalam sinetron dan penyanyi. Selamat ulang tahun untuk The President Center. Semoga berguna bagi nusa dan bangsa. Sukses selalu. Hai, di sini saya Anissa mengucapkan selamat ulang tahun buat The President Center. Semoga semakin berjaya, semakin solid, semakin berkibar, dan juga semakin yang pasti sukses. Ini loh, sebentar lagi ini kan sudah mulai pemilihan ya. Kalau bisa juga kita bersatu dan memilih siapa yang terbaik buat memimpin bangsa Indonesia. Di sini saya Anissa penyanyi, artis, pembuat film, usaha. Selamat untuk Presiden Center. Hai, saya dengan Cipri, saya seorang guru yoga dan pemain sinetron. Saya mengucapkan selamat hari jadi The President Center. Semoga kehadirannya membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan generasi muda. Center